Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersua kembali di Kita Yahida, ya Kang Rahman ya. Kita Yahida dengan moto Allah saja, Allah baik dan Allah terus. Alangkah baiknya sebelum kita memulai lanjutan dari pengajian ini, yuk kita sama-sama membaca sholawat, karena untuk mereka yang kita cintai yang mungkin sedang sakit, ibu kita, saudara kita, anak-anak kita. Jadi nanti saya akan diiringi sama Kang Rohman untuk membaca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan yang menyaksikan langsung bisa mengikuti di rumah ya. Jadi pahalanya gede tuh. Buang kuota, ikhlas, ngaji bareng, mari sholawatan, kan keren tuh. Yang Rahman ya? Ya enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengarkan mendapatkan syafaah, mendapatkan karomah dari Rasulullah SAW. Pemirsa yang budiman, santriwan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Rahman dan para alumni yang berbahagia, edisi yang keempat kita melanjutkan tentang kemarin alhamdulillah, kemudian al-musannif memberikan sifat kepada Allah, alhamdulillah, kemudian al-maliku. Alhamdulillah al-maliku ay al-mutasyarrifu fi jami'il mawjudat bil amri wan nahyi kama qala. Jadi Allah itu disifati al-malik, yang berkuasa. Apa sih berkuasa itu? Al-mutasyarrifu fi jami'il mawjudat. Hanya Allah lah yang membagikan, hanya Allah lah yang menebarkan, menciptakan segala maujud, segala hal yang maujud di dunia ini dengan segala perintah dan larangannya. Jadi Allah yang memang membuat perintah dan larangan. Apa sih manfaat dan faedah larangan atau perintah yang Allah taklifkan, yang Allah bebankan, yang Allah berikan atas manusia? Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, sholat, puasa, haji bagi yang mampu atau berbuat baik, sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana pesan puasa kan, bahwa ayat terakhir dari puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa.
sah saja kemudian kita mencari apa sih definisi takwa itu. Dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa takwa itu adalah laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ilah. Yang aku sebut kebaikan, kata Allah, itu bukan menghadapkan wajahmu ke arah barat atau ke timur, tetapi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang aku sebut kebaikan, kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, kitab, nabinya, wa ala mali dawil hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin. Orang-orang yang menafkahkan harta yang disukainya, yang dicintainya, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin, untuk para musafir, kemudian wa'adihim idza ahadu, orang-orang yang menunaikan janjinya ketika dia berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, bersabar ketika dalam keadaan yang tidak enak gitu. Ulaika humul muttaqun, sesungguhnya mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu surat Al-Baqarah kalau enggak salah ya 177 definisi. Meskipun banyak juga ayat yang lainnya membahas tentang takwa. Jadi perintah secara pesannya adalah sejauh mana kita akan mau mematuhi dan tunduk kepada perintah Allah. Karena memang salah satu potensi manusia itu ada al-ainat, bangkang gitu tuh. Kita tuh punya potensi untuk menolak. Kan orang sering ngomong tuh kan peraturan dibikin untuk dilanggar gitu. Orang sering ngomong bahwa larangan-larangan itu ada rasa penasaran dalam diri manusia. Ketika ada larangan, dilarang masuk namanya kan, dilarang mencuci tangan, kita penasaran, otak kita akan penasaran, ada apa sih kok dilarang-larang, kan biasanya begitu. Ya ini sebenarnya pesannya adalah agar kita tuh tunduk dan patuh, menguji aja. Karena kita kan makhluknya, kita bisa apa sih? Kita bisa apa sebagai makhluk? Karena orientasi keislaman kita, keimanan kita, sebagaimana yang sudah dibahas bahwa orang yang berislam itu adalah orang yang mau secara sadar untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Itu makna esensi dari keislaman kita. Kalau kita mengakunya muslim, kemudian kita tidak mau mematuhi hukum Allah, ya naudzubillah, berarti kan banyak inat. Berarti kita membiarkan banyak pertentangan, balelo dalam diri kita untuk tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Bagaimana kita tunduk? Allah memerintahkan puasa, ya ayo kita puasa. Karena memang puasa itu adalah salah satu ibadah yang memang khusus antara Allah dan hambanya, antara kita dan Allah saja. Bisa saja Kang Rohman makan di kamar, minum, wudud, kemudian keluar, saya puasa. Wajib bihi. Kata Allah, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Coba berani nggak yang puasa? Ini bisa kan? Makan tuh di kamar, minum, merokok atau apalah di kamar. Kemudian kita keluar dengan gagah saya puasa, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Jadi ketersambungan itu, relasi antara batin seorang muslim, mukmin dengan Allah itu terasa banget ketika kita puasa. Ya, sangat terasa. Kemudian itu salah satu perintah menguji untuk ya karena memang kita adalah makhluk, karena memang kita seorang hamba, jadi harus patuh kepada Tuhan, kepada yang menciptakan kita. Begitupun larangan, familiarkan dalam dunia usul fikih bahwa sesungguhnya menghindari mudarat itu lebih harus kita utamakan daripada mencari manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya apa? Otomatis ketika seseorang menjauhi mudarat, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pada saat itu juga orang tersebut meraih manfaat. Itu loh maknanya dari usul fikih. Ya kalau dunia pesantren pasti paham lah, ngaji fikih saja tidak cukup tanpa mempelajari usul fikihnya juga. Dikatakan bahwa wakilah huwa alladhi yustaghna fi dzatihi wa sifatihi an kulli mawjudin wa yuhtaju ilaihi kullu mawjud. Allah juga dengan sifat maliknya itu berdiri sendiri, cukup dengan fi dzati, cukup dengan dirinya sendiri dalam zat dan sifatnya, tidak butuh apapun. Fi dzati wa sifatihi an kulli mawjud, dari semua mawjud yang ada, dari semua mawjud di dunia yang ada, dari semua planet yang ada, dari semuanya makhluk yang kelihatan ataupun makhluk yang asal. Allah nggak butuh itu, karena memang semuanya itu adalah makhluk yang diciptakan. Allah lepas dari itu. Allah tidak butuh siapapun, baik yang ada di semesta ruhaniyah
yang kita belum pernah tahu kan itu kan penghuni langit itu seperti apa dan bagaimana, sampai berhari ini kita yang menjadi makhluk di bumi yang melata itu Allah tidak butuh. Kitanya wa yuhtaju ilaihi kullu maujud. Nah, tetapi wa yuhtaju ilaihi kullu maujud, tetapi segala maujud ini butuh kepada Allah. Yuhtaju. Jadi karena kekuasaan Allah itu adalah absolut dan mutlak, nggak bisa digugat dah, suka-suka dia. Iya kan? Huwa fa'alul lima yurid. Allah itu mengerjakan sesuatu ya fa'alul lima yurid. Dalam bahasa Cirebonnya mungkin sekarang dia. Ya karena kuasanya mutlak. Nggak ada siapapun itu nggak bisa mengintervensi Allah. Ini tauhid. Nggak ada. Jadi bersyukurlah dalam perspektif tasawuf, bersyukurlah orang yang doanya tidak dikabul umpamanya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dikabul orang itu sombong dan takabur. Sebaliknya sok kita pikir kalau semua harapan kita, semua keinginan kita, semua doa kita dikabul, sanggup nggak kita syukurinya? Semuanya kita doa kabul, punya keinginan langsung dikabul, sanggup nggak kita syukurnya? Belum tentu. Bisa jadi kita takabur. Bisa jadi kita sombong akhirnya kan, kemudian kita merasa nih aku orang suci, setiap aku doa pasti Allah ijabah. Nah gitu. Terlintas dalam benak saya bahwa syair yang sangat menarik, pelajaran-pelajaran dari Al-Hikmah sangat menarik sekali. Kita nggak boleh terpesona, terlena oleh orang yang orang yang kalau berdoa itu dia seakan-akan dikabul semua. Saya sengaja menyisipkan kata seakan-akan. Kenapa? Karena rubama ruziqu al-karamah malam takmulahu al-istiqamah. Banyak orang yang dianugerahi oleh Allah itu karamah, kemuliaan, kelebihan. Rubama ruziqu al-karamah malam takmulahu al-istiqamah. Meskipun istiqomahnya belum sempurna, jadi jangan heran. Kalau ada orang yang maaf, suka hobinya maksiat, sukanya melakukan hal-hal yang buruk, tetapi dia tuh kelihatannya uripnya kok enak, hidupnya kok enak, semua yang diinginkan itu terkabul. Jangan salah, bisa jadi istijrat itu. Allah memberi tetapi dengan menghinakan. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Mau digituin. Ya enggak lah, mikir pasti kalau hati yang hidup kan enggak pasti mikir kan. Karena ujung kita itu ya cuma nunggu mati doang. Nah inilah orientasi hidup kita. Jangan pernah lepas gitu loh dari orientasi hidup kita yang memang diajarkan dan diyakini oleh setiap hati yang berislam dan bertauhid. Kemudian lanjutnya Allah juga disifati dengan Al-Malik, sudah, kemudian dengan Al-Hakim yang maha bijaksana kalau terjemahan secara bebas. Al-Hakimnya apa? Fi sun'ihi, dalam setiap ciptaannya, dalam setiap menciptakannya Allah itu dengan bijaksana sekali. Ay alladzi yakunu musiban fit takdir wa muhsinan fit tabdir. Allah itu bijaksana memberikan cobaan, musibah menurut kadarnya. Wa muhsinan fit tabdir, dan Allah itu pasti baik ketika orang itu mampu memikirkan apa sih? Yuk kita kupas. Musibah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia menjadi musibah itu kan serapan dari bahasa Arab kan, dari nasoba yang sibu musibatan, masdarnya menjadi musibah. Hal-hal yang menimpa seseorang itu adalah musibah. Kesenangan itu musibah, duka itu musibah, dapat rezeki baik itu musibah, dapat rezeki yang buruk itu juga musibah. Dalam perspektif Islam sejatinya semuanya adalah musibah. Maknanya adalah untuk menguji kita, apakah dengan rezeki, dengan kesenangan yang baik kita semakin bersyukur atau malah menjadi kufur. Atau jangan-jangan dengan musibah, dengan hal yang menimpa kita buruk yang dirasa, kita justru menjadi semakin sadar akan kekuasaan. Kan banyak kita tidak menyadari kan bahwa ada sesuatu, ada zat yang memang sangat berkuasa sekali di luar diri kita, di luar semesta ini. Siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi orientasi hati yang muslim itu, hati yang beriman itu, ya orientasinya memang harus dan hanya untuk Allah saja. Dalam ayat yang lain berkenaan dengan hal ini, bahwa kenapa orientasi kita harus kepada Allah? Karena nanti dalam persidangan yaumul akhirat semua itu tidak dilihat. Al-yauma yanfa'u malun wala banun illa atallaha biqalbin illa man atallaha biqalbin salim.
Pada hari di mana yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat di mana yanfa'u tidak memberikan manfaat, malun hartamu, wabanun dan anak-anakmu. Ilaman hanya seseorang atau Allah yang mendatangi kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih. Itu Al-Quran. Nah, itulah kenapa kita harus meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, baik kesenangan atau kedukaan, ya memang ada pesan yang tersembunyi. Kalau kesenangan ya lazimlah kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kemudian kalau ada kedukaannya, masya Allah atau innalillah, orientasinya kan begitu sebenarnya. Orientasi ruhaniyahnya, sadar atau tidak sadar kita sudah diajak ke sana. Cuman memang mungkin kelemahan kita bersama adalah kita belum punya rasa bahasa. Nah ini kan penting kan, orang tasawuf kan, ilmu tasawuf, rasa bahasanya kita belum punya. Contoh rasa bahasa secara syariat, kita manusia yang hidup dalam wilayah syariat, kita lah yang umum, masyarakat umum itu kan takut sama kematian kan. Udi kan, sesungguhnya yang kita takutkan adalah bukan corona tapi kematian ya kan Roman ya. Jomblo menakutkan apa Roman? Jomblo itu soleha kan. Doa jomblo yang paling familiar itu adalah ya Allah, jangan bunuh aku dulu sebelum aku mendapatkan jodoh kan gitu kan, soleha banget kan. So, siapa yang udah siap mati gitu kan. Kemudian jawabannya adalah jangan sih Allah, dosa saya masih banyak, amal saya belum banyak, amal soleha saya belum banyak. Soleha banget jawaban itu. Tapi tarik, kalau kita mau membenturkan isi nalar kita dengan para aulia, dengan para guru-guru kita kan, sebagaimana Rumi bertutur dalam syairnya kan, la tabki ala qabri sorikhon wa asafah rohal. Jangan pernah menangis di kuburanku, duhai kenapa pergi. Kata Jalaluddin Rumi, la tabki ala qabri sorikhan wa asafah rohal fa innahu li zamanu liqa al-bahiz. Karena menurut Rumi, fa innahu li, kematian itu adalah zamanul liqa, suatu masa pertemuan al-bahij yang indah dengan Allahnya. Jadi kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu hanya memutus kesenangan di dunia. Ya, dan nanti setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Sekarang sih kehidupan kita imitasi. Ya. Tidak hakiki, belum hakiki kehidupan di dunia ini. Itu Rumi. Kemudian akal nalar kita yang jahat itu kan aulia, itu kan ulama. Lah, orang yang kita sebut aulia, ulama, kiai, itu dulunya orang biasa. Familiar orang biasa itu. Cuman karena beliau itu mampu keluar dari kebiasaannya, makanya menjadi luar biasa. Lah Kang Rahman sekarang adalah lelaki biasa. So, kalau mampu keluar dari kebiasaannya, pasti itu akan menjadi manusia yang luar biasa. Apa sih kebiasaan manusia? Kan tahu sendiri. Pengennya sing seneng-seneng baik, pengennya yang enak-enak saja kan begitu kan? Pengennya semuanya tercukupi, semuanya ada, instan gitu loh, instan, gayanya serba instan. Pengennya serba instan. Hidup sekarang itu kan pengennya serba instan. Emangnya hidup kayak mie rebus serba instan? Enggak lah, kita harus menghargai proses. Islam tidak mengajarkan ya bagaimanapun instannya. Kalau kita umpamanya bikin kopi, iya sih, tinggal ambil, gunting, masukin air, coba pikir ke belakang bahwa ada banyak jutaan keringat yang tak terhingga mungkin sehingga biji kopi itu mampu tumbuh dan kemudian diolah dan kemudian bisa kita nikmati per hari ini. Dalam konteks ini syukur kita akan muncul. Itulah al-hakim, Allah itu maha bijaksana. Musibah yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya itu ada pesan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin lah. Allah tuh nggak mungkin membebani kita, menguji kita, mencoba kita atau apalah bahasanya di luar kesanggupan kita. Kalau ayat ini dijadikan dasar gitu udah enak. Kalau diuji berarti kita tersenyum karena pasti ketika kita diberikan ujian menurut ayat itu kita tuh mampu mengatasinya, kita tuh pasti mampu mencari solusinya yang terbaik. Cuman manusia kan tergantung bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara membaca sebuah permasalahan. Lah ayatnya begitu aja. Nggak percaya sama ayat suci ya naudzubillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan
Allah dalam ayat yang lain, wallahu yuridu dzulman lil ibad. Dalam ayat yang lain Allah tidak pernah menghendaki berbuat aniaya lil ibadi, bagi hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa Allah tuh menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah saja begitu. Makanya dalam orang-orang sufi itu lebih suka bergaul sama Allah karena Allah maha gampang, Allah maha mudah. Kalau manusia kan kalau lagi ada pengennya deket-deket, DP kan. Ketika ada masalah saling jauh, eng-engan, bermusuhan, saling hibah, gitu. Ngerasanin. Contoh, seberapa banyak orang tuh tahu tentang diri saya atau tentang Ar-Rahman lah. Biar Ar-Rahman jadi artis gitu kan. Tapi seberapa banyak orang yang tahu tentang Abdurrahman itu belum tentu sebanding dengan seberapa banyak orang yang memahami dia. Kan beda tuh. Oh tahu si A tuh begini, begini bla 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 bla. Tapi belum tentu dia paham. Untuk itu kalangan sufi hadir la hukma li ahadin 'alal qalbi. Kita nggak punya otoritas, kita nggak punya wewenang untuk bisa menghukumi hati orang, nggak bisa. La hukma li ahadin 'alal qalb. Kita nggak bisa. Dari tampilan performa fisik yang kasat mata itu kemudian kalau pakaiannya rapi pasti orang yang baik, belum tentu. Atau sebaliknya kalau pakaiannya compang-camping pasti dia hina, orang larat, belum tentu. Orang-orang yang kaya raya di dunia tuh kayak pemilik FB gitu kan, kayak pemilik Twitter, pemilik media sosial Microsoft, woles saja beliau pakaiannya kan. Lah kita baru punya duit sekian aja udah dandanannya kayak artis kan, lebih artis. Itulah yang kita sebut mungkin dalam budaya sekarang, budaya popcorn sekarang itu adalah OKB, orang kaya baru. Jadi kaget. Padahal Mbah Sunan Kalijaga memberikan wasiat, aja kagetan. Jangan serba takjub dengan hal yang baru. Itu kearifan lokal yang keren banget. Oh itu kan bukan Islami kata siapa? Bukan Islami. Islami cuma dihadirkan dengan bahasa lokal. Sangkan paraning dumadi itu sama maknanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sama. Semuanya kita akan kembali karena berasal dari Allah saja. Wah, penjabaran subhanallah. Karena ilmu Allah itu ya memang no limit ya, nggak ada batasnya gitu kan. Wah, subhanallah hanya bisa mengucapkan hati iman kita, tapi sebenarnya kan ya subhanallah saja. Nggak akan pernah cukup gitu kan. Kita membahas, kita mencari ilmu Allah nggak akan pernah cukup. Tapi mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah melemah semangat kita untuk belajar tentang syariat, belajar tentang hikmah, agar kita menjadi manusia yang bermakna dan bermanfaat. Allahumma. Kemudian dilanjut bahwa wakila dzul hikmah, dikatakan dzul hikmah, yang mempunyai hikmah itu adalah hiya. Wa hiya ibaratun an kamalil ilmi wa ihsanil amal. Orang-orang yang mempunyai, dikatakan atau diberikan penilaian, orang-orang yang mendapatkan hikmah itu adalah perumpamaan atau kondisi dari kesempurnaan ilmu dan bagusnya amal, wa ihsanil amal. Dalam ayat Al-Qur'an bicaranya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Apa sih hikmah itu? Ziyadatul khair. Definisi yang paling mudah, hikmah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itu. Jadi ketika kita tiap menit, ke detik, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun bertambah usia kita, kebaikan kita ringan, maksudnya ringan kita melakukan kebaikan, yang mudah-mudahan kita memang sudah dalam porsi menjadi hamba Allah yang soleh. Nah gitu. Mudah-mudahan, dan memang harus diarahkan ke sana. Cok pikir deh, kalau boleh saya bertanya, apa garansinya, apa jaminannya, apa tandanya syahadat kita itu diterima sama Allah? Apa tandanya syahadat kita itu, kesolehan kita itu diterima sama Allah? Apa coba? Ada kan? Apa ada Kang Rohman setiap sholat pasti diterima, puasa Kang Rohman pasti diterima, pasti masuk surga. Ya pengennya kan seperti itu. Tapi tandanya apa? Ternyata jawabannya adalah at-tasahul lil ibadah.
Tanda bahwa keimanan kita diterima itu adalah kita itu merasa mudah dan senang melakukan kebaikan. Itulah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang tadinya medit, pelit, bakhil, bin kumat gitu kan. Tring, Gusti Allah memberikan hidayah, dia jadi loman. Dia jadi sangat dermawan sekali. Karena yakin miliknya itu adalah bukan yang dia simpan, tetapi apa yang sudah dia bagikan. Si A punya investasi 10 miliar umpamanya. Bulan depan meninggal, siapa yang menikmatin duitnya? Fakta itu banyak. Dan logika kita yang waras juga, oh iya. Milik kita itulah apa yang sudah kita bagi, bukan apa yang kita simpan. Yang kita simpan belum tentu kita penikmatnya. Belum tentu. Wah, subhanallah luas sekali kalau dibahas gitu kan. Ada pertemuan antara ilmu yang sempurna dengan amal, itulah hikmah. Perkawinan antara pemahaman kita, teori kita, kemudian dari itu melahirkan amal yang paling baik, itulah hikmah. Islam mengajarkan kesantunan, ya hayu kita harus santun. Islam mengajarkan kita tuh kalau ngomong yang baik-baik, ya hayu kita harus ngomong yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya kita kan orang-orang yang beriman kan. Kita ngaku beriman kan. Kata Allah dipanggil tuh, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Ketika engkau berkata, maka qaulan sadida, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah, yang lembut, yang bijaksana. Jangan kata-kata kasar. Ya. Mulai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan Allahumma amin kan. Bisa kalau kita ngomong mengenakan gitu kan. Apa gunanya mencaci maki? Apa gunanya sok iye, sok tahu, nggak ada. Kalau kita mengaku beriman, konsekuensi kita adalah harus mahir menjaga lisan. Itu ayatnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ilah. Pemirsa, santri dan santriwati Hidayatul Rahman yang saya cintai, para alumni yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam hidayah Allah, dalam ampunan Allah, karena ini masih dalam Ramadan yang udah 10 lebih ya, 12 hari ya, Ramadan 12 malam kan. 12 malam awal 10 bulan Ramadan itu adalah rahmatnya Allah. Lah kita ini di fase 10 yang kedua adalah ampunan Allah. Ayo semakin giat, jangan semakin ngendor. Ya biasalah kalau tarawih kan, kalau yang umum nggak ada covid kan biasanya hari-hari pertama masjid itu kebek kan, penuh gitu kan. Nanti minggu pertama kedua kosong terapat tuh saat gitu kan. Softnya tinggal baris pertama dan kedua. 10 terakhir ana bin ajaib semakin nggak ada. Padahal di 10 terakhir bulan Ramadan Allah memberikan satu statement, itqun minan nar, pembebasan dari siksa neraka. Allahumma amin. Padahal sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau itu kalau 10 terakhir bulan Ramadan tidak menyentuh istrinya, tidak melakukan hubungan pasutri. Di masjid aja terus i'tikaf, terus baca Quran, ya wirid, ya sholat, itu Rasul. Ya hebat banget ya, Masya Allah kan. Udah dijamin manusia paling suci, tetapi justru 10 terakhir bulan Ramadan beliau itu semakin kuat i'tikafnya. Kita bagaimana? Boleh sih Pak, kalau malam Ramadan, maaf, yang sudah punya suami istri boleh kalau malamnya makan. Apa ayatnya? Oh halalakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Al-Baqarah itu. Dihalalkan bagi orang-orang yang berpuasa pada malam hari boleh berhubungan suami istri kalau sudah mempunyai pasangan, boleh. Siang saja yang tidak boleh, kalau malam boleh. Tapi kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu direm lah. Nah, ngikuti Rasul lah. Apakah malam ke-21-nya, 22 dan seterusnya. Ya mudah-mudahan dengan niat kita mengikuti karena cinta sama Allah dan Rasul, kita mendapatkan ampunan dan syafaatnya nanti. Karena yang diharapkan kita itu adalah syafaatul uzma. Kita amal, iya kelihatannya amal kita tuh gitu kan. Tapi belum tentu ikhlas munggu Gusti Allah, belum tentu amal kita tuh diterima kata Allah. Kenapa? Karena mungkin masih banyak penyakit, ada riya, ada ujub, ada takabur, naudzubillah.
Makanya wanti-wanti dalam perspektif sufi jangan pernah merasa paling suci, paling benar. Godaan orang-orang yang dengan julukan ustaz, kiai, itu godaannya iblis itu nipunya seperti itu, merasa suci, merasa benar, itu yang paling bahaya. Ujiannya para ustaz, para kiai, para ulama itu adalah diuji dengan dihembuskan perasaan. Oh, saya manusia suci. Oh, saya manusia yang paling benar. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kondisi seperti itu. Itu al-hakim. Kemudian dikatakan wakila mubalaghatun fil hakim. Ini ke nahwu dan shorof ya. Al-hakim itu bentuk mubalaghahnya, bentuk superlatif yang paling tingginya ada al-hakimun, ada ianya. Kemudian Allah disikapi lagi dengan al-jawadu. Al-jawadu bitakhfifil wawi. Al-jawad, tipis saja al-jawad. Berarti maha loman lah, maha memberi. Terangannya adalah al-wasi'ul a'ta'i. Allah itu disikapi dengan al-jawad, maha loman. Allah itu maha memberi. Dan suka Allah itu kalau diminta, suka banget Allah itu kalau diminta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika hambaku bertanya kepada engkau, jawab fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Tapi jangan pernah bertanya dengan inilah orang yang kalau belajar filsafatnya setengah-setengah akan keder kan, akan bingung kan, tuh dekat mana nggak kelihatan. Nggak gitu Cimblo memahaminya. Dekat itu kan bukan harus berbentuk fisik. Orang mah kalau punya pacarnya di Eropa akan terasa dekat meskipun jauh ribuan kilometer kayak gitu, karena kedekatan itu adalah bukan bicara tentang jarak sesungguhnya, tapi tadi rasa bahasa itu tadi. Iya, dekat memang. Jadi nggak bisa Pak kita melihat Allah yang nggak bisa di dunia ini, nggak mungkin lah. Cerita yang menarik, Imam Al-Ghazali dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang pemuda yang mendatangi Imam Al-Ghazali. Seorang pemuda itu cerdas, kemudian hendak berguru kepada Imam Al-Ghazali. Ya Syekh, jawab pertanyaan saya. Kalau sampean bisa menjawab pertanyaan saya, maka aku akan menjadi muridmu dan pelayanmu seumur hidup. Imam Al-Ghazali ditanya begitu senyum-senyum kan. Apa sih pertanyaanmu wahai anak muda? Kata anak muda menjawab, baik, pertanyaan saya adalah, bisa enggak saya melihat Tuhan? Imam Al-Ghazali ya memang udah futuh beliau, udah selesai. Sebentar. Pertanyaanmu itu keren, kata Imam Al-Ghazali. Jangan meminta melihat Tuhan dulu. Lihat dulu aja telinga kamu. Kata Imam Al-Ghazali kan. Orang pemuda itu bingung. Bisa, karena pinter dia. Bisa. Saya bisa ngelihat telinga saya lewat cermin. Kata sang pemuda menjawab. Imam Al-Ghazali menimpali lagi. Iya betul. Kamu bisa melihat telingamu, melihat matamu lewat cermin, tapi semuanya terbalik. Ya kan? Coba kita bercermin, mata kanan kita jadi sebelah kiri, kuping kita kanan jadi sebelah kiri, gitu kan? Akhirnya, oh iya, sang pemuda mantuk-mantuk. Oh iya bener ya. Kemudian insaf, singkat cerita insaf, dan menjadi muridnya Imam Al-Ghazali. Qudisa sirruh. Jadi hikmah, itulah hikmah. Jadi kita nggak usah kalau ada yang pertanyaan yang ngeyel-ngeyel, pertanyaan yang macam-macam, ya boleh sajalah menjawabnya. Nggak usah serius-serius banget. Ngapain juga hidup ini serius-serius? Kata Allah la'ibun walahun. Santai aja. Boleh saja. Nah, memang semuanya sudah diatur karena kita juga mafhum bersama, ya kita hanya diminta untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian kita berdoa. Tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua yang memang dalam kondisi yang serba harus bersabar per hari ini karena memang ada wabah di mana-mana, ya kita harus selalu memunculkan perasaan yang baik, pikiran yang baik. Nggak boleh lah kita gampang menyalahkan pemerintah pusat atau daerah, nggak baik. Semuanya itu sudah melakukan hal-hal yang baik menurut kemampuannya. Betul sih, setiap orang pengennya sempurna, perfect gitu kan. Pengennya semuanya serba sempurna, serba lengkap, serba utuh. Tapi pertanyaannya adalah kita sudah ngasih apa untuk negara kita, untuk negeri kita sendiri. Jangan hanya pandai mengkritis, ikuti saja. Ketika ulil amri kemudian Omar sudah sepakat, ya kita patuh saja. Nah gitu.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpinmu. Karena memang kondisinya memang bukan hanya Indonesia kan, seluruh dunia mengalami pandemi seperti ini. Ya mudah-mudahan kita bersabar, dan memang kita harus bersabar karena sabar itu adalah kekuatan, kesabaran adalah keindahan. Sabar itu bukan kelemahan. Sabar adalah kekuatan. Maknanya lughatan sabar itu adalah al-imsak, menjaga diri, menahan diri untuk tidak terjebak dan terjerumus melakukan hal-hal yang buruk atau tidak terpuji. Itu maknanya. Jadi ibaratkan senjata, tombak umumnya atau pedang yang paling tajam, yang paling runcingnya itulah sabar. Memang kita harus sabar. Karena memang kita nggak bisa maksa. Oh, itu anugerah kok. Kalau hidup ini pilihan, ya saya pribadi pengennya punya tetangga yang baik hati, yang nggak suka ngerumpi, yang suka berbagi, baik-baik semua, soleh-solehah semua kan begitu. Tapi kita kan nggak bisa. Nah, bagaimana menyikapi kehidupan baru pilihan akal nalar kita yang sehat dan hati kita yang bersih. Kalau hidup sendiri sudah taken for grantednya sebagai anugerah Allah. Itulah cara pandang tasawuf dalam hal ini, dan cara pandang syariat hakikat ma'rifat menurut yang saya paham. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan apapun atas kehidupan itu sendiri, bahkan terhadap diri kita sendiri. So kalau lagi resah, so lagi gelisah, gelimpang, gelimpung kan, tidur tuh nggak enak, padahal umumnya kita udah makan, udah apa, ada masalah saja. Karena apa? Ruh kita terganggu. Iya kan? Kalau lagi yang Rahman, kalau lagi kangen, wah udah itu. Tidur miring kelihatan kayak ada di iringan, ya Rahman ya. Tidur terlentang kayak ada di atap gitu kan. Tidur tengkurap kayak ada, seperti ada yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Itu ruh, itu jiwa kita. Yang manusia itu akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi itu bahwa Allah itu Al-Malik, bahwa Allah itu Al-Hakim dan Al-Jawad, dengan diberikan tafsir oleh guru kita bersama rahimahullahu taala Syekh Muhammad Dahlan Al-Qadiri. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan saudara kita, anak kita, orang tua kita yang mungkin kalau lagi sakit disembuhkan dan menjadi lebih baik keadaannya, menjadi seseorang, menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada segala kekurangan, dan pasti banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.